Kelas 10 IPA kita masih lanjut di sifat logaritma. Jika pada pertemuan sebelumnya beberapa sifat logaritma sudah kita kenal, misalnya A logaritma B kali C sama dengan A logaritma B tambah A logaritma C, demikian juga A logaritma B per C sama dengan A logaritma B kurang A logaritma C, kemudian A logaritma A adalah 1, A logaritma 1 adalah 0. Nah, kemudian kita masih lanjutkan. Sebenarnya biasanya saya mengajarkan ini sekaligus semua sifat-sifatnya, karena terkadang di dalam mengerjakan soal kita malah menggunakan atau memilih mana sifat yang cocok untuk kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan. Tetapi kita lanjut dulu, nanti kita simpulkan secara keseluruhan sifat-sifat logaritma tersebut. Lanjutannya seperti berikut. Nah, A logaritma B pangkat N, ini B-nya yang pangkat N ya, ini sama aja dengan N-nya ke depan, ini jadi ke depan kali A logaritma B, basisnya tetap A ya. Nah, kemudian jadi A pangkat M logaritma B pangkat N, ini A-nya yang pangkat M, B-nya pangkat N sama dengan, perhatikan ya, N per M, jangan terbalik ya, N per M kali A logaritma B. Nah, kemudian berdasarkan kedua sifat yang di atas juga akan kita simpulkan bahwa A pangkat N logaritma B sama dengan A-nya yang pangkat N ya, ini kan 1, berarti 1 per N kali A logaritma B. Kemudian ada lagi A kali A logaritma B. Di sini yang basis A, tetapi ini pengali ya. Jadi A kali A logaritma B sama dengan, ini boleh dicoret begini, tinggal B. Nah, satu pertemuan lagi nanti supaya lebih mahir kita masih masuk ke sifat logaritma. Kali ini saya sifat logaritma saya maksudnya di sini sampai di sini aja dulu kita terangkan, baru kita masuk ke contoh-contoh soal. Oke, contoh 1, 3 logaritma 81 pangkat 2. Ini sama dengan 2-nya jadi pengali ke depan, 2 kali 3 logaritma 81. Nah, boleh kamu masih sederhanakan lagi, 2 kali 3 logaritma 81, ini kan 3 pangkat 4. Oke, sama dengan 2 kali 4, ini jadi ke depan lagi. Jadi 4 kali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 kan 1. Jadi hasilnya adalah 8. Nomor kedua. 2 logaritma 8 kali 32 pangkat 3. 8 kali 32 boleh sih kamu kalikan, tidak masalah. Atau gini pun boleh. Sederhanakan dulu sebentar. 2 logaritma. Oke, 8 ini kan 2 pangkat 3. Kali 32 ini kan 2 pangkat 5. Kemudian pangkat 3. Boleh begini ya. Atau boleh nanti ada sekaligus 3-nya ke depannya, pangkatnya ke depan ya. Boleh saja sih tadinya 3-nya langsung ke depan, tidak apa-apa. 2 logaritma ini kan basisnya sama, berarti 2 pangkat 3 tambah 5 kan 8. Pangkat 3. Sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 8 kali 3 kan 24. Sehingga ini coret, 2 logaritma 2 kan habis 24. Atau begini, ini jadi ke depan 24 kali 2 logaritma 2. Oke ya. Contoh ketiga, 3 logaritma akar 81 kali 3 kali 27. Boleh kamu buat begini dulu, 3 logaritma 81 ini kan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1, 27 ini kan 3 pangkat 3. Akar ini buat dalam pangkat setengah. Kayak begitu. Lalu 3 logaritma basisnya sama, berarti pangkatnya ditambahkan. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. Pangkat setengah, atau rapikan lagi, 3 logaritma 3 pangkat 8 kali setengah kan 4. Jadi jawabannya jadi 4. Boleh 4 atau 4 kali 3 logaritma 3. 2 logaritma, nah numerusnya
berupa logaritma lagi. Harusnya kan 2 logaritma 5 misalnya. Nah, 5 itu numerusnya, tetapi numerusnya sekarang 3 logaritma 81 malah membuat logaritma. Jadi bagaimana menuliskannya? Langsung aja 2 logaritma, cari dulu yang ini. 3 logaritma 81 kan 4, atau gini. Siapa yang belum tahu, 3 logaritma 3 pangkat 4. 81 kan 3 pangkat 4, sama dengan 2 logaritma, ini coret, karena 3 logaritma 3 pangkat 4 adalah 4, atau 4 kali 3 logaritma 3. Begini, siapa yang tidak ngerti begini, 4 kali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 kan 1. Jadi tinggal 2 logaritma 4. 2 logaritma 4 adalah 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, ini pun menjadi hasilnya 2. Atau 2 ini jadi ke depan, 2 kali 2 logaritma 2. Nanti mana tahu nggak ngerti yang istilah coret yang saya buat ya. 81 logaritma 27. Berapa hasilnya? 81 ini kan 3 pangkat 4. Logaritma 27 ini 3 pangkat 3. Kita usahakan semaksimal mungkin angka di sini sama dengan angka di sini, supaya nanti 3 logaritma 3 menjadi 1. Nah, ingat sifat logaritma yang kita tulis tadi, berarti cara menjawab ini adalah pangkat yang ini dibagi pangkat ini, berarti 3/4 kali ini. 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 kan 1, berarti jawabannya 3/4. Tetapi ingat ya, ingat ini bahwa A logaritma B pangkat N itu sama dengan A logaritma B kali A logaritma B. Karena semuanya ini dipangkatkan. Jadi jangan kamu buat N kali A logaritma B. N kali A logaritma B jika apa? Hanya B-nya yang dipangkat N-kan ya. Jadi jangan tertipu ya. Baik, saya pikir itu saja dulu, karena kalau saya masuk ke sifat yang lainnya nanti takutnya kamu belum menguasai ya. Jadi kita simpulkan dulu beberapa sifat logaritma dari 2 kali pertemuan ini. Nah, satu contoh lagi sebelum kita simpulkan, misalnya 3 kali 3 logaritma 27. Nah, ini hasilnya, ini coret aja ke sini sama dengan 27, atau lebih variatifnya begini, saya buat di sini ya. 2 kali 16 logaritma 32 misalnya. Oke. Ini harus kamu buat dulu begini, 2 kali 16 ini kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 logaritma 2 pangkat 5. Oke. Sama dengan 2 kali 5/4 kali 2 logaritma 2 ini 1, hasilnya adalah 5/2. Nah, itu dulu. Nah, kemudian sifat-sifatnya sudah saya rangkum ulang ini. A logaritma A1, A logaritma 10, A logaritma B kali C adalah A logaritma B tambah A logaritma C, A logaritma B per C, A logaritma B kurang A logaritma C, A logaritma B pangkat N, dan selanjutnya sampai nanti ke A kali A logaritma B sama dengan B. Kamu catat dengan rapi. Di pertemuan berikutnya tentang logaritma ini akan makin rumit, akan makin repot, meskipun sebenarnya tidak terlalu susah, asal kamu mau mengerjakan soalnya saja. Baik, selamat berlatih, Tuhan memberkati.